berdasarkan hasil telusuran yang kami dapatkan, sekarang ini apa yang menjadi surat edaran dari kementerian terhadap harga singkong 1.350 dengan ngacu kepada standar kadar ACI ya, ini nggak berjalan. Jadi banyak pabrik yang menutup usahanya, jadi buka tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. Tribuners, hari ini studio Tribun Lampung kembali kehadiran bintang tamu yang memang sejauh ini fokus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, dan kebetulan saya menghadirkan salah satu ketua Pansus Tata Niaga Singkong untuk persoalan singkong yang ada di Provinsi Lampung, mengingat memang jerih payah petani saat ini belum terjawab, dan ini menjelang Ramadan justru ditemukan persoalan baru bahwa sejumlah pabrik ini justru menutup usahanya sehingga singkong para petani bingung akan dijual kemana. Maka dari itu kita akan berbincang secara khusus bersama bintang tamu kita, Bapak Mikdar Ilyas, Ketua Pansus sekaligus anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, supaya Tribuners lebih mengenal ini, Bang. Siap. Kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra dan mendapat amanah dari anggota DPRD Provinsi Lampung ditunjuk sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong. Alhamdulillah ini sedang berjalan ya, kaitan persoalan singkong ini yang memang luar biasa ini, Adinda. Memang terjadi carut marut, pergolakan, dan banyak hal-hal yang yang kita sangat prihatin. Namun memang ya persoalan ini yang kami alami, yang kami pelajari, yang kami dapatkan, memang sebagian besar ini memang menjadi ranah pemerintah pusat. Oke. Nah, baik Bang, sebelum kita jauh membahas perjalanannya, sejauh ini kan kalau kita ketahui sepanjang perjalanannya Pansus akan diparipurnakan pada 7 Maret 2025. Iya. Namun apakah sepanjang perjalanan kinerja anggota Pansus semuanya sudah tercover sehingga siap untuk diparipurnakan di tanggal 7, atau ada suatu hal yang memang perlu diurai, atau seperti apa hasil temuan-temuan kita di lapangan ini, Bang? Iya, memang sesuai sama agenda tanggal 7 Maret kan memang Pansus akan melaporkan di paripurna tentang hasil kerja Pansus. Tentunya rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan ya. Apakah nanti berbentuk pergub atau perda ya, berdasarkan kajian-kajian dari anggota Pansus bersama tenaga ahli ya. Namun setelah kita dalami, kemarin kami mengadakan rapat ya, anggota Pansus sama tenaga ahli, masih banyak persoalan yang memang perlu kita dapatkan. Kita akan mengundang OPD terkait, kita juga akan mengundang KPPU ya. Kenapa? Karena berdasarkan hasil telusuran yang kami dapatkan, sekarang ini apa yang menjadi surat edaran dari kementerian terhadap harga singkong 1.350 dengan ngacu kepada standar kadar ACI ya, ini nggak berjalan. Jadi banyak pabrik yang menutup usahanya, jadi buka tutup. Sementara waktu sekarang ini petani ini kan waktu panen raya, jadi waktu saatnya mereka ngebongkar daripada kebun singkongnya. Nah, inilah yang terjadi sehingga jeritan-jeritan petani yang disampaikan kepada anggota Pansus, yang kita lihat di media sosial. Nah, ini yang menjadi
yang kita akan coba dalami lagi. Persoalan ini, walaupun sebenarnya secara garis besarnya ini sudah kelihatan yang diinginkan petani supaya edaran itu dijalankan oleh pabrik. Namun dari pabrik kami dapatkan masukan dari mereka dengan kondisi musim penghujan yang kadar acinya kondisi sangat rendah. Mereka dengan membeli harga sesuai dengan edaran kementerian 1.350 dengan kadar aci 24, ini mereka bukan untung, malahan mereka setiap produksi itu cenderung rugi. Karena barang mereka ini mereka nggak bisa keluar, nggak bisa dijual ke khalayak umum lah, kepada pembeli ya, kepada distributor. Dia kena apa? Faktornya yaitu karena impor ini masih masuk. Barang impor ini masih masuk. Bahkan informasi yang kami dapatkan dalam kurun waktu 2-3 bulan ini lebih kurang 400.000 ton ya, impor tapioka ini masuk. Nah, harga mereka ini kalah bersaing dengan barang impor. Nah, sementara waktu kami ke Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan waktu pansus ke sana, kita kan meminta supaya impor ini di stop atau ditata, karena ini yang menyebabkan harga singkong ini nggak pernah bisa bagus. Dan ini yang menyebabkan perusahaan nggak bisa beli singkong ini dengan harga yang yang bagus, yang mahal lah kasarnya, sesuai dengan apa yang diharapkan petani. Dikenakan apa? Karena memang barang impor ini jauh lebih murah ketimbang mereka ngolah barang ini yang dibeli bahan baku dari petani kita. Nah, ini yang jadi satu kendala. Dan impor ini sendiri kan sekarang kan dibebaskan. Siapapun perusahaan yang memenuhi syarat, dia bisa berhubungan langsung keluar untuk mendapatkan barang itu. Nah, inilah yang jadi satu kendala besar bagi bagi kita di Lampung ini, karena singkong ini kan penghasilan yang paling besar di Indonesia kan di Lampung. Jadi sekitar 70% ya singkong ini kan dihasilkan dari Provinsi Lampung. Namun ini persoalan ini kan ranah pusat. Impor ini kan ranah kementerian, bukan ranah pemerintah daerah. Ya. Nah, ini yang kita dorong, bagaimana supaya apa yang disampaikan Menteri Pertanian supaya impor ini ditutup atau ditata. Waktu kita panen begini jangan sampai ada barang masuk, terkecuali kalau impor ini dilakukan kalau memang kebutuhan kita kurang. Nah, ini yang disampaikan, tapi kenyataan sampai sekarang kita telusuri belum ada surat penyetopan larangan untuk impor itu, dan buktinya barang ini masuk. Nah, ini yang dijadikan oleh para pengusaha. Mereka mau beli dengan harga yang sudah diedarkan, yang ada edaran dari kementerian, tapi impor di stop dong. Kalau gini, barang mereka numpuk di gudang, mereka produksi tapi nggak bisa jual. Nah, ini kan kita juga mesti prihatin juga kan terhadap pengusaha. Ya kan, ini kan beban biaya mereka kan tinggi, karena mereka kan pakai uang bank juga. Nah, mereka inginkan kalau impor di stop, nggak ada persoalan apa yang menjadi edaran, bahkan mungkin bisa lebih di situ, hanya itu dimakan mereka, dimakan pabrik gitu. Iya, karena memang butuh. Iya, jadi ini yang jadi kendala yang, nah inilah yang kita perlu kita dalami lagi. Kita kepengen data benar nggak di barang ini masuk impor ini. Nah, ini supaya kita sampaikan juga supaya ke kementerian lagi, kepada pusat lagi. Apa melalui gubernur nanti kita sampaikan, atau kita nanti dari Komisi 2 atau ini kita sampaikan lagi. Kita akan tagih apa yang menjadi janji menteri yang katanya impor ini mau ditata, mau di stop. Terkecuali kalau kondisi memang kita membutuhkan. Ini penyakitnya. Itu persoalan mendasar. Nah, lalu bagaimana nih Bang, sepanjang perjalanan kita temuan di lapangan, hasil dari para petani ini ketika panen apakah ditumpuk di tempat mereka masing-masing atau langsung diantar ke pabrik? Apalagi kalau pabrik saat ini tutup, lantas mau kemana ini singkong yang mereka panen ini Bang? Nah, ini yang kita ini ya Linda, yang kami dari pansus yang kami sangat prihatin. Daerah-daerah tertentu, ini kan masyarakat mengandalkan petani, mengandalkan daripada tani singkong ini. Ya.
berkebun singkong seperti daerah Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur itu sebagian, Lampung Tengah itu sebagian, itu mengandalkan daripada berkebun singkong. Iya. Nah saat ini kan akan menghadapi Lebaran, ini kan bulan puasa, menghadapi tahun ajaran baru. Adalah mereka ya dari Singkong. kebun singkong ini. Sementara waktu pabrik ini ada yang tutup, ada yang buka tutup. Nah singkong ini kan tanaman ini kan nggak bisa ditahan lama. Iya. Kenapa? Kalau dia dicabut, dia 4-5 hari udah hancur itu. Iya. Bahkan 3 hari katanya pohonnya udah hancur. Dibiarkan di dalam tanah, semakin lama umurnya, dia semakin hilang kadar acinya. Nah ini yang menjadi kegalauan daripada para petani. Pabrik tutup, mereka nggak berani beli dengan kondisi yang sekarang ini. Dengan kondisi impor barang masuk, dengan kondisi musim penghujan kadar acinya turun, mereka kondisi. Sementara waktu petani kepengen menjualkan barang ini karena kebutuhan. Makanya inilah yang jadi dilema kita. Jadi dilema kita ya terutama di pansus ini ya kita kan akan mengeluarkan rekomendasi. Yeah. Ya kan? Rekomendasi yang berkaitan urusan daerah ini kan insya Allah saya yakin gubernur ya pasti dijalankan yang berkaitan di daerah. Tetapi yang berkaitan ke pusat itu kan kita kan bukan jangkauan kita. Betul. Dan pengaturan ini memang ranah pusat. Makanya ya saya mau lihat kondisi begini, memang tidak ada pilihan lain ya. Presiden harus mengeluarkan peraturan presiden berkaitan perlindungan petani yang menanam tanaman ketahanan pangan. Dilindungi sehingga apa? Sehingga dengan kondisi begini akan berkaitan dengan barang impor dan ekspor. Oke. Ini yang kita dorong, tapi ini kan ranahnya kan ranah pusat. Nah, yang kita harapkan tanaman ketahanan pangan ini, ya, ketika impor, perusahaan-perusahaan apapun yang mengadakan impor dikenakan pajak, Ya kalau bisa dikenakan pajak yang tinggi. Sehingga tidak liar bang ya. Sehingga dia tidak liar, dan kedua, ketika dikenakan pajak yang tinggi, otomatis pabrik-pabrik yang mengelola hasil pertanian ini kan bisa bersaing hasilnya. Betul. Kalau dia impor ini yang berkaitan tanaman pangan tidak dilindungi, maka dia bebas dia masuk, ya hancurlah hasil pertanian kita. Okay. Karena kita ini kan petani-petani di Lampung khususnya ini kan masih kalah ilmunya, peralatannya dengan negara-negara luar. Bayangkan kalau di Thailand itu orang katanya 1 hektar ini bisa 30-80 ton. Yeah. Kadar acinya nggak ada yang di bawah 25. Sementara waktu di Lampung ini kita nanam singkong paling kisaran 20-25 ton. Dari 1 pasti hektar. kalah. Maka kita berharap pemerintah pusat presiden mengeluarkan peraturan presiden berkaitan perlindungan petani tanaman tahanan pangan, sehingga yang ini kan singkong udah masuk ini. Iya. Singkong ini udah masuk dalam 77 ya proyek strategisnya Presiden Prabowo Subianto. Singkong udah masuk. Nah, sudah itu di Permen 4 2025 singkong ini sudah disubsidi. Iya. Sudah itu singkong ini termasuk tanaman ketahanan pangan. Berarti ini sudah terlindungi sama seperti jagung, padi, kedelai, ya. padi, udah itu tebu. Nah jadi dengan kondisi begitu, berarti singkong ini udah bisa dilindungi. Nah ketika Perpres ini dikeluarkan, sehingga setiap perusahaan impor tapioka dari negara luar kenakan pajak yang tinggi. Jadi apa? Jadi mereka nggak mungkin impor. Karena percuma harganya. Kenapa? Modal mereka di sana lebih tinggi. Nah, dengan sendirinya barang yang dihasilkan oleh petani yang diolah oleh pabrik ini barang bisa langsung jual. Oke. Nah, ekspor terhadap hasil produk ketahanan pangan
jangan dikenakan pajak. Nah, dengan kondisi gitu, ini bergeliat pertanian. Sesuai dengan apa? Ia menjadi visi misinya Pak Prabowo Subianto akan menguatkan daripada petani yang akan menguatkan masalah ketahanan pangan. Nah, jadi ini yang kita lihat, yang kami temukan. Nah, tapi ini kan ranah pusat. Betul. Nah, makanya di sini persoalan ini kami akan sampaikan sama gubernur, ya. Tentunya juga nanti dalam rekomendasi kami ketika diparipurnakan pansus ini. Nah, tapi ini kan kami akan dalami dulu, karena ini kan informasi kami dapat. Nah, dalam 2-3 bulan ini impor ini masuk 400.000 ton. Ya, kami akan mencoba nanti pelajari di KPPU. Mereka kan pasti ada data-datanya. Nah, sudah itu kita juga akan tanya juga kepada dinas terkait langkah-langkah apa yang kedepannya supaya kaitan jual beli singkong ini, terutama pengukuran kadar aji itu supaya transparan. Udah itu yang kedua, timbangan supaya jangan ada permainan. Ya, tentunya ini kita kepengen keterlibatan daripada dinas terkait. Begitu juga kita berharap nanti memang ada petugas dari dinas pertanian yang bisa menuntun petani-petani ini supaya dengan bertani supaya dengan cara yang benar. Karena pupuknya sudah disubsidi. Nah, dengan kondisi juga ada masuknya singkong ini dalam tanaman ketahanan pangan, ya, yang sesuai dengan Permen 4 Nomor 2025, maka fasilitas yang didapatkan oleh petani-petani jagung padi, insya Allah didapatkan juga oleh petani singkong. Seperti alat berat contohnya bang. Seperti alat berat, insya Allah bibit, pupuk sudah disubsidi. Nah, kita di situ di samping itu ya kita minta supaya dibuatkan perpres perlindungan terhadap petani ketahanan pangan. Jadi dengan kondisi begitu, maka tidak akan ada yang berani impor. Iya kan? Nggak ada yang berani. Kalau sekarang ini kan kita kondisi lagi panen, barang masuk. Iya, ya itu kan? yang menjadi Lalu soal. ini hancur ini, sama aja ngebunuh Petani ini kan. Gimana bisa tercapai apa yang menjadi harapan Prabowo dalam visi misinya akan membuat negara kita supaya tanaman pangan ini bisa maksimal, ya. Kita bisa ekspor kalau kondisi begini, ya. Dan pengusaha ya naluri mereka, ya mereka tuh bagaimana supaya untung. Kalau dia untung beli di luar dan tidak ada larangan, tidak ada biaya tinggi, dia orang pasti beli di luar, pasti ekspor, pasti impor kan. Nah, ini yang perlu Nah, artinya memang kalau kita melihat dalam sepanjang perjalanan kemarin anggota Pansus, sejumlah petani menghadap ke kementerian bahwa menteri menyampaikan pada saat itu kepada pengusaha agar mereka menggunakan hati nurani, tetap memikirkan kondisi petani yang ada di Lampung. Dan namun kenyataannya itu pun tidak dilakukan sepenuhnya oleh para pengusaha. Ini bagaimana ini langkah solusinya ini bang? Mengingat Lampung ini kan bukan hanya sekali dua kali fenomena unjuk rasa dari para petani, bukan karena memang mereka ini, tapi benar-benar terpanggil karena seperti yang abang sampaikan tadi, satu-satu tumpuan hidup mereka adalah singkong. Dan ketika ini memang terjadi lagi mau lebaran, tidak menutup kemungkinan kan akan terjadi lagi unjuk rasa daripada masyarakat, yang mereka akan mati ketika tidak laku singkong ini. Nah, lalu apa penyebabnya ini bang? Sepanjang sepengetahuan kita, mungkin laporan dari masyarakat, sehingga pengusaha ini cukup berani. Ya, sebelumnya ada edaran dari gubernur untuk menentukan harga, tidak sepenuhnya mereka jalankan. Kemudian ada himbauan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, justru mereka seolah-olah mempermainkan keadaan, kadang buka, kadang tutup. Apa sebabnya selain ekspor ini bang? Kira-kira siapa yang di belakang mereka ini? Ya, jadi gini ya juga, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Nah, jadi pertama yang menyebabkan kenapa perusahaan tidak menjalankan apa yang dibuat oleh PJ Gubernur,
yang dibuat oleh menteri, udah itu dirjen, ya. Ini kan 3 kali nih harganya. Iya. Pertama harga 1.400 oleh PJ Gubernur ya. Iya. Potongan 15% maksimal, nggak berjalan. Sudah itu Menteri Pertanian waktu kami rapat di sana bersama kelompok tani sama perusahaan, putus harga 1.350, potongan 15%, Nggak jalan. Keluar lagi edaran lagi dari Dirjen Pertanian yang mengatur harga 1.350 dengan rumusan kadar aci. Jadi dia 0% kalau kadar aci 24. Iya. Kalau di bawah itu dia ada potongan-potongan, kalau di atas dia akan naik ya. Ini juga nggak jalan. Nah, kami tanya kepada orang yang ngerti hukum, termasuk tenaga ahli daripada pansus ya, dan orang-orang yang ngerti hukum. Ya memang edaran ini dia tidak ada kekuatan hukum. Oke, tidak ada legalitas kuat. Iya, inilah yang mungkin celah inilah yang mungkin yang digunakan oleh pabrik. Mereka bukan tidak mau beli, tetapi mereka beli produksi mereka rugi. Barang mereka nggak bisa laku jual. Kalau memang barang ini produksi bisa laku jual, pabrik pasti beli nih. Gila, pengusaha itu dia untuk dia mau produksi kan? Betul. Benar kan? Nah tapi karena memang sanksi hukumnya tidak ada, ya mereka ini kan karena ini edar tidak ada dampak sanksi hukumnya. Yang dipelajari juga mungkin kursi gitu, ya kan ya mereka mau gini, ya kan? Ya kapan produksi mereka barang nggak bisa laku? Karena orang kena beban bunga bank, udah itu dengan biaya yang lainnya, lebih baik mereka mungkin jual produksi dengan kondisi yang terbatas, ya kan? Mereka bukan tidak mau beli, dan memang ini memang perhatikan ya. Perusahaan ini betul kita perhatiin dengan petani, ya. Kita juga perhatiin juga dengan pabrik. Akibat kebijakan pusat. Ini kebijakan pusat ini. Iya. Ya, kalau impor di stop, jalan semua ini kan, jalan semua ini. Nah inilah kita nggak nyalahkan petani demo di mana-mana. Yeah. Nah, kita tanya tadi, karena memang kalau yang lalu itu harganya kan sangat nggak masuk akal. Ya bayangkan waktu itu sebelum mereka demo, sebelum ada edaran harga yang baru, singkong ini kan 1.100 di pabrik. Yeah. Potongannya antara 20 sampai 30. Bayangkan 1 hektar itu rata-rata 20 ton. Iya. Kalau potongnya 30%, berarti 20 ton kurangi 30%. Iya. Berarti kan sekitar 14 ton. 14 ton kalikan 1.100. Ini kan uangnya kan kisaran 15 juta, 16 juta. Sedangkan biaya pengolahan singkong ini berdasarkan tenaga ahli, ya, kisaran modal petani ini mulai dari ngolah lahan, nanam, mupuk, merawat, nyabut, antarkan ke pabrik itu lebih kurang per kilonya lebih kurang Rp600 bersihnya. Biayanya. Kalau 600 perak kalikan 20 ton, 12 juta. Iya. Kalau hasil penjualan 1 hektarnya 16 juta, kurang 12 juta, 4 juta penghasilan selama 9 bulan. Gimana petani nggak teriak? Betul. Iya kan? Maka saya bilang sama menteri waktu kita rapat, kalau kita tidak keluarkan regulasi yang sama-sama menguntungkan pabrik dan petani, maka kita juga ikut berdosa di sini. Betul. Iya kan? Mensengsarakan orang dan dilampurkan jutaan orang yang hidupnya ketergantungan sama singkong. Di Lampung ini kan luas lahan singkong berdasarkan dinas pertanian itu kan antara 250.000 sampai 300.000 hektar. Pernah mencapai 300.000 hektar. Nah, itu kondisi harga tidak stabil. Ya kan? Nah, dengan kondisi harga stabil, dia bisa di atas 300.000 hektar. Sebenarnya Lampung ini mampu untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Asal disejahterakan petaninya. Asal harganya bagus, disejahterakan petani. Nah, dengan kondisi rumusan yang sekarang, harga 3.350, ya kadar ACI 24, ini kan
udah membantu petani, belum mesejahterakan petani, tapi masih sudah membantu. Makanya di situ itu kan harga itu kan edar itu kan harga standar, harga minimal. Nah, berarti kan di Komisi Musim Penghujan bagi mungkin inilah harga minimal, nggak boleh pabrik itu beli di bawah ini. Oke. Ya ini yang diharapkan, tapi kenyataannya kan nggak berjalan ini, edar ini nggak berjalan. Alasan pabrik ya kondisi begitu. Nah, makanya inilah yang kami masih tetap kami dalami ya, supaya rekomendasi dari konsultasi memang tepat sasaran. Jadi makanya kita juga nggak perlu buru-buru. Ya nanti malahan kalau hasil rekomendasi nanti nggak pas, ini kan jadi cemohan orang juga kan. Betul. Ya. Oke. Sedangkan standar harga sendiri kan edarannya kan sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Oke. Nah baik Bang, mungkin ini kita sudah tahu proses perjalanannya. Mungkin sebagian masyarakat di luar yang menanam singkong, yang ada di benak mereka bahwa setelah viral kemarin, setelah ada himbauan menteri bahwa perjalanan singkong ini sudah lancar, namun rupanya sampai saat ini pabrik justru banyak yang buka tutup. Nah Bang, mungkin di penghujung kita tadi sudah mendapat kesimpulan bahwa pansus akan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan kebutuhan petani. Mungkin saya minta pesan terhadap masyarakat ini Bang, khususnya petani singkong. Ya, jadi gini, ini memang segera mesti diatasi. Pemerintah pusat ya perlu sampaikan ini nggak bisa lama-lama ya, ngambil kebijakan ya terhadap perlindungan petani singkong, karena dengan kondisi begini tidak untuk kemungkinan petani singkong di Lampung ini akan habis. Pengalaman Lampung dulu terkenal dengan lada hitamnya. Betul. Nah, karena tidak menguntungkan ditinggalkan petani. Terkenal dulu dengan cengkeh. Ditinggalkan petani. Nah, kalau singkong ini sampai kondisi begini, pabrik enggan beli, nggak mau beli karena kondisi alasan itu yang ada di antara yang masuk akal kita. Ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ditinggalkan petani. Kenapa? Ya sekarang yang menguntungkan berdasarkan yang kita lihat di lapangan itu memang sekarang ini kan orang yang nanam padi, nanam sawit, nanam jagung, nanam tebu. Tidak menutup kemungkinan orang akan beralih ke sana. Nah, ketika petani meninggalkan tanaman singkong, pabrik yang ada di Lampung lebih kurang 60-70 pabrik. Ini apa mereka? Ini kan sama-sama rugi. Mendirikan pabrik ini kan nggak cukup dengan ini, paling nggak 200-300 miliar. Ini kan suatu kerugian besar bagi pabrik dan suatu kerugian besar juga bagi mata Provinsi Lampung. Dan ini salah satu yang tidak diharapkan oleh Pak Prabowo Subianto, karena singkong ini termasuk dari 77 program pembangunan strategis yang akan dikerjakan oleh presiden kita, dan termasuk singkong ini termasuk tanaman tahan pangan. Permen 4 2025. Berarti ini kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat, harapan presiden. Karena kan singkong ini kan salah satu yang menjadi fokus dari presiden kita juga, karena ini kan salah satu peneliti beras. Kalau kondisi beras ini kondisi yang memang terjadi hal yang tidak diinginkan, singkong kan salah satu yang bisa menjadi pangan kita. Nah, makanya kita berharap dengan kondisi ini supaya pemerintah pusat segera berbuat secepatnya. Karena ini kan menyangkut perut. Betul. Ya, bagaimana membuat regulasi sehingga singkong ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan petani, dia dibeli oleh pabrik dengan harga yang sesuai dengan edaran. Sudah itu pabrik bisa menjual hasil produksi mereka. Nah, dengan kata lain tidak ada caranya supaya impor
dibuatkan larangan terbatas atau stop dari kementerian terkait sehingga barang ini nggak masuk. Masuk barang impor ini kalau sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kalau memang negara kita tidak mampu. Karena kebutuhan tapioka ini, konon katanya berdasarkan hasil konsultasi ke pihak terkait, negara kita ini antara 2 juta sampai 3 juta ton setahun. Nah, jadi kalau memang kita tidak mampu memenuhi itu, berarti dimungkinkan bagi kementerian untuk mengeluarkan rekomendasi impor ya. Tapi kalau tidak, stop total, kita mampu. Nah, disinilah makanya kita berharap supaya Presiden dapat mengeluarkan Perpres berkaitan perlindungan petani yang menanam tanaman ketahanan pangan, sehingga impor boleh tapi dikenakan dengan tarif pajak yang tinggi, ya kan, supaya bisa terlindungi. Nah, tinggal berpikir, ya nggak mungkin lah pengusaha membeli dengan harga yang lebih mahal hasil produksi kita. Nah, dengan kondisi gini maka petani itu akan bergeliat, pabrik akan bergeliat. Ini kasihan nih kalau kondisi begini. Itu saya bilang petani bisa aja, oke lah katanya. Sekarang dia rugi 1 kali panen ini, padahal nggak laku, tapi ditinggalkan. Pertanian singkong. Dan ini sudah terjadi. Orang sudah mulai nanam sawit, setelahnya itu jagung. Ya kan? Yang tadinya ini kebun singkong. Nah, jadi ini udah itu lahan yang tadinya bisa digunakan untuk nanam singkong sekarang sudah dibuat untuk lahan padi. Irigasi juga pemerintah kan gencar ini memperbaiki irigasi. Maka lahan-lahan yang tadinya bisa digunakan untuk nanam singkong sekarang digunakan untuk nanam padi. Maka ini kita sayangkan kalau sampai ini petani singkong di Lampung ini beralih tanaman dikarenakan tanaman singkong ini tidak menguntungkan. Padahal ini salah satu menjadi prioritas Pak Prabowo dalam hal bagaimana supaya singkong ini menjadi unggulan daripada salah satu pertanian kita ya di Indonesia ini. Oke, baik Bang. Mungkin ini sudah kita berbincang sudah cukup lama dan juga kita nantinya ini kan masih terus berjalan. Nantinya kita harapkan setelah paripurna dan ini menemukan hasil yang konkret yang pasti dan itu mengembirakan kabar kita bawa dalam podcast selanjutnya, membawa kabar yang gembira untuk para petani. Artinya memang ada regulasi yang pasti yang dibuat pemerintah dan ada regulasi larangan untuk ekspor sehingga memang betul-betul roda perputaran antara petani dan juga pabrik ini sama-sama menguntungkan sehingga APBN kita bisa terbantu juga dari para petani singkong ini. Mungkin itu Bang dari saya. Kalau ada closing statement silahkan disampaikan kepada masyarakat, mengingat ini sebentar lagi kita bakal menuju Lebaran. Oh iya, ya terima kasih Linda ya. Jadi pertama ya saya menyampaikan kepada petani memang ini kita memang prihatin ya. Kita bersabar, ini kan lagi berproses ya. Tentunya kita berharap pemerintah pusat segera mendengar apa yang menjadi petani. Ada regulasi yang dikeluarkan yang berpihak kepada petani dan kepada pengusaha. Yang kedua, kita berharap juga pengusaha supaya dapat membuka diri ya, bagaimana caranya supaya singkong-singkong petani ini dapat dibeli ya. Karena inilah selama ini kan petani ini kan membuat pengusaha bahagia ya. Dibuktikan dengan berkembangnya pabrik tapioka yang ada di Lampung. Nah, ini kan kita lihat kondisi yang sulit ini kan dalam 2-3 bulan ini. Nah, bagaimana supaya kita menghimbau ya, saya menghimbau supaya perusahaan juga kalaupun rugi ya bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan lah. Ini kan kita lagi berproses ya. Kami pun di pansus ini mendorong supaya larangan terbatas dalam impor ini atau stop impor ini supaya ini berjalan ya. Karena tidak ini persoalan ini bukan persoalan sederhana, apalagi sekarang ini kan kita melihat mulai ada demo-demo lagi di pabrik yang inilah yang kita harapkan supaya
singkong tetap ada di bumi Lampung ya, dan singkong ini salah satu komoditas unggulan Lampung. Tetapi petani juga sejahtera, yang menanam singkong petani sejahtera, pabrik juga bahagia. Oke, baik Tribuners, itulah tadi wawancara khusus kita bersama Ketua Pansus Tata Niaga Singkong dan juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra. Nantikan podcast berikutnya dengan saya Rio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.